أعوذ بالله من الشيطان Alhamdulillah ikannya الرجيم sehat dan gesit-gesit. Tadi بسم pagi pun sudah saya الله kasih makan. الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, hari ini saya diberi kesempatan untuk kembali memberikan video mengenai berbagi tentang kolam nila yang saya miliki. Kita akan review ya pada kesempatan kali ini kolam nilanya. Oke, bismillah. Jangan lupa bagi rekan-rekan yang belum subscribe channel ini, mohon bantu subscribe dan dukungannya agar saya kembali bisa tetap semangat untuk memberikan share dan kita saling belajar bersama ya. Oke, di hadapan rekan-rekan kali ini adalah saya tunjukkan kolam nila menggunakan tandon IBC ini dengan kapasitasnya, karena ini sudah dipotong sehingga kapasitas airnya hanya sekitar setengah kubik saja. Nah itu kalau full dia adalah 1000 liter. Jadi tandon ini saya peroleh dari teman dengan harga yang insya Allah cukup murah, dan saat itu saya dapatkan kondisinya sudah atasnya tuh sudah terpotong lah, sudah dibuka, disobek. Jadi saya coba bagaimana agar ini bisa tetap saya manfaatkan untuk melakukan budidaya nila. Nah, alhamdulillahnya ini juga saya coba belajar dari beberapa video di tempat lainnya bagaimana memanfaatkan kotoran nilainya ini untuk yang lain. Di sini saya memanfaatkannya untuk menanam kangkung. Oke, bagaimana mekanismenya di sini? Oke, kita lihat. Yang pertama ini tampilannya seperti ini tuh. Nah, oke, ini kita lihat ya, ini kangkungnya alhamdulillah. Insya Allah hari ini nanti siang atau sore kita petik untuk kita konsumsi. Kalau memang lebih nanti kita bagi tetangga, saling berbagi. Oke, saya mulai dari sini ya. Nah, ini mekanismenya adalah karena kita tahu ya, nila itu membutuhkan oksigen yang cukup untuk pertumbuhannya. Jadi saya menggunakan pompa untuk membuat satu aliran yang sebagai selain sirkulasi juga sebagai untuk menambah oksigen. Nah ini kita lihat, nah tampilannya seperti ini. Oke, jadi mekanismenya adalah pompanya saya taruh biasa. Ini sebentar saya coba lepas di sini. Bismillah. Satu lagi. Nah, rekan-rekan bisa lihat. Semoga udah terlihat ya. Nah, itu pompanya. Saya menggunakan pompa dengan kapasitas 2000 liter per jam dengan konsumsi listrik 12 watt. Jadi menurut saya ini sudah cukup efisien ya untuk budidaya nilai yang saya butuhkan. Nah, dari pompa ini kemudian air didorong melalui pipa ini, kemudian didistribusi ke bak penampungan ini.
filter penampungan. Filter penampungan ini, kemudian airnya mengalir terus masuk ke mekanisme sifon. Nah ini sifon, tapi sayang ini saya belum belajar bagaimana sifonnya biar berfungsi dengan baik. Harusnya kalau mekanisme sifon itu dia punya apa ya, jeda waktu. Enggak seperti ini nih, dia airnya tergenang. Iya, harusnya dia terserap di sini. Ini fungsi sifonnya saya tidak berjalan dengan baik. Nanti bagi rekan-rekan yang punya ide dan masukan silahkan isi di komentar. Oke, saya lanjutkan. Saya untuk filternya ini menggunakan pasir malang dan juga campuran kerikil. Nah, ini kerikil batu split ya, kerikil batu split. Jadi dia berfungsi untuk memfilter air yang dari kolam menuju ke sini, memfilter menggunakan pasir malang dan juga batu split. Kemudian kotoran yang terserap melalui instalasi ini kemudian saya manfaatkan untuk menanam kangkung. Kemudian airnya yang sudah melalui filter ini, melalui bak 2 filter ini, dikembalikan kembali ke kolam. Alhamdulillah ini sudah cukup lama, saya sejak bulan Januari belum pernah melakukan penggantian atau kuras kolam. Jadi cukup efisien ya, karena mengingat di lingkungan saya ini air ini agak sulit dan harus beli. Saya menggunakan instalasi PDAM, jadi per kubiknya itu 9.000-an. Jadi saya harus cari cara bagaimana menggunakan air sehemat mungkin. Nah alhamdulillah dari saya coba searching, belajar, ketemu metode ini. Jadi sudah dari Januari hingga sekarang belum pernah dilakukan kuras hingga sampai habis. Nah pada saat Januari itu saya dari kolam yang sebelumnya yang sudah ikannya sudah besar ini, saya pilih beberapa indukan yang cukup baik untuk dilakukan pemijahan. Nah saya dari kolam ini saya pindah ke kolam yang ini, yang tandon setengah kubik ini. Kemudian ikan nila, karena ikan nila mudah dalam berkembang biaknya, kemudian mijah dan beranak. Dan alhamdulillah pada akhir pekan di bulan Ramadan sudah keluar burayaknya, sudah ada anak-anaknya. Nah ini adalah sekarang bulan Zulhijjah. Jadi sekitar 2 bulan ikan ini pertumbuhannya lumayan pesat ya, dengan metode seperti ini. Oke, bisa dilihat ya rekan-rekan. Nah saya juga menggunakan tambahan aerator ya, tambahan aerator ini. Bismillah. Nah, ini aeratornya, satu aerator untuk mendukung pertumbuhan agar ikan nila bisa cepat perkembangannya. Oke. Nah kita coba kasih makan ya. Bismillah. Alhamdulillah ikannya sehat dan gesit-gesit. Tadi pagi pun sudah saya kasih makan secukupnya. Memang ikan nila ini menariknya kalau dia memiliki di kandungan airnya memiliki oksigen yang cukup, dia nafsu makannya sangat lahap sekali ya. Jadi kalau nurutin ikan nila ini dia nggak mau berhenti makan terus gitu ya. Jadi kita harus atur sesuai dengan bobotnya. Secara perhitungan adalah dia 1/3 dari total bobot ini. Katakanlah ikan nila kita taruh di kolam dengan bobot total keseluruhan secara populasi adalah 1 kilo, maka kita harus kasih dalam sehari itu 300 gram. Tinggal metodenya seperti apa, apakah
pagi 100 gram, kemudian siang 100 gram, kemudian sore atau malam 100 gram lagi. Sehari itu adalah saya usahakan tidak melebihi dari aturan yang telah saya pelajari. Oke, jadi sedangkan mekanisme saya pemberian pakannya adalah hanya dilakukan pada saat pagi hari karena saya masih bekerja sebagai kuli pabrik ya. Jadi saya paling kasih makan pagi hari ketika mau menjelang berangkat kerja. Lalu sampai rumah saya biasanya pada maghrib gitu saya kembali kasih makan lagi. Gitu dengan takaran yang tadi sudah saya sampaikan. Oke, seperti ini tampilannya. Ini alhamdulillah kangkungnya juga sudah tumbuh subur dan daunnya juga lihat, alhamdulillah daunnya cukup besar. Kangkungnya ini sudah berusia kalau nggak salah pas ini 21 hari dan memang sudah saatnya untuk dipanen, untuk dikonsumsi. Ini segar alhamdulillah. Ini mekanisme aquaponik ya, menggunakan kotoran ikan untuk digunakan sebagai nutrisi tanaman, dan tanamannya ini pun akarnya akan menyerap kotoran ikan tersebut sehingga saling berkesinambungan, tumpang sari dia disebutnya. Saya pernah coba juga di sini untuk tanam bukan selain kangkung, yaitu sawi dan pakcoy. Tapi karena lingkungan saya ini masih masih di kampung, di desa, jadi saya perhatikan di sini masih banyak serangga. Nah itu kita lihat ada tawon barusan. Kalau tawon sih nggak seberapa ya, kupu-kupu biasanya tuh, atau serangga-serangga yang lain yang bisa dia ngabisin daunnya. Nah itu juga tempat tanaman saya tuh ya, pernah saya tanam sawi dan juga pakcoy, tapi pertumbuhannya kurang baik karena setelah berkecambah kemudian dia tumbuh, dia habis dimakan serangga. Itu masih saya pelajari bagaimana saya berusaha untuk tidak menggunakan insektisida kimiawi ya. Saya coba cari caranya bagaimana bisa. Saya pernah coba juga untuk menggunakan dari sisa pembuangan sampah dapur untuk saya olah menjadi anti serangga ya. Saya semprotkan, tetapi itu masih kurang berhasil. Pada saat tahap awal ya memang beberapa serangga itu tidak mau makan sayurannya, tetapi setelah beberapa hari ternyata entah mungkin karena dia sudah terbiasa, akhirnya mereka kebal lagi dan sayuran saya dikonsumsi kembali sama serangga dan rusak akhirnya. Oke, kita lihat seberapa besarnya dengan usia 2 bulan. Oke, bismillah. Kita coba ambil seberapa, bebas ya. Nah, oke, ini sudah berhasil, satu ikan saya tangkap. Ini usia 2 bulan. Usia 2 bulan. Bismillah. Bagaimana dia biar enggak ini ya. Nah, sebesar ini. Kan sebesar ya 3 jari lah. Ikannya. Sebetulnya kan nilai ini segini pun sudah bisa dikonsumsi, digoreng garing dan pakai sambal gitu, lalapan sayurnya pakai sayur kangkung. Wah mantap. Oke, alhamdulillah ini saya masih belajar, jadi tidak untuk komersil, saya masih belajar bagaimana untuk konsumsi rumah tangga tambahan, bagaimana nggak harus beli, dan karena kita pelihara sendiri, jadi hasilnya ikannya rasanya tuh cukup manis, lebih enak dibandingkan yang saya pernah beli di pasar dulu sebelumnya. Saya pernah beberapa kali beli di pasar, itu rasanya tidak semanis dan tidak segurih ikan yang saya pelihara sendiri ini.
Oke, ini mekanismenya. Oke, demikian mungkin yang bisa saya coba sharing dalam video kali ini. Jika rekan-rekan ada pertanyaan atau ada saran, silakan tulis di kolom komentar. Atau jika video ini bermanfaat sebagai inspirasi buat teman-teman, insya Allah jangan sungkan untuk share. Sekali lagi, alhamdulillah, ini atas izin Allah saya diberi kesempatan untuk membuat video ini dan saling berbagi. Terima kasih saya ucapkan yang sudah menonton hingga tuntas video ini. Semoga rekan-rekan semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran dan kemudahan dalam segala hal. Dan tidak lupa kita bantu doakan juga bagi rekan-rekan yang dalam keadaan sakit, dalam kondisi lainnya, agar segera diberikan jalan keluar dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.